Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran apa ini? Oke. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk? Sinten? Kenapa? Ainun? Kenapa sakit? Sakit apa? Demam. Isolasi? Yang satunya Sinten? Juan Lova. Kenapa? Oh ya, usumnya ya. Sama satunya apa? Selain cacar usumnya apa? Nah itu. Jadi hati-hati karena dua itu kan cacar sama gondong itu termasuk penyakit yang apa? Nular ya. Itu soalnya kan kemarin pertama itu kan mau diajak yang gondongan pertama itu mau disurvei sama kesehatan biar nggak pulang. Tapi kok ternyata lebih parah akhirnya kemarin dipulangkan. Lah ini yang ini kan belum pulang. Jadi dicoba dulu nanti kalau sembuh ya berarti kalau ada yang sakit gondong tidak usah. Yang di sini sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap ya? Kemarin terakhir apa? Sebelum nas wad dohir ya wal muawal. Oke, sekarang berarti masuk ke faslun mantuk wal mafu. Oke. Ini di sekolah materi usul fikihnya pakai ini. Betul. Yang Eva pakai ini. Lo kelas 11 masih pakai ini. Maksudnya masih ada usul fikih. Masih. Berarti 2 tahun ya. Yang alimat pakai apa? Lubul usul ya. Ya itu kalau mau alimat sampai kelas 6. 4, 5, 6. Sampai udah kelas berapa? 4. Pun dibuka kitabnya. Kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak bawa kitab? Sinten yang nggak bawa kitab? Nggak bawa semua? Nanti yang nggak bawa silakan. Silakan apa? Oke. Pun. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza tegese utawi iku faslun ana fasal suci fil mantuki wal mafhumi. Ing dalem tetep ing fasal kang ing dalem nerangake mantuk wal mafhumi lan mafhum. Jadi dalam dilalatul lafzi atau apa ya dilalatul lafzi itu pencarian dalil secara lafaz itu ada 2 cara. Bisa dari segi maknanya ya. Ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Nah, apa itu mantuk? Al mantuku utawi aran mantuk. Yo mantuk, huwa yo mantuk, iku ma lafat. Oh, dinakirakan dulu. Iku ma perkara dalla kang nuduhake nuduhakene alaihi ngatasé ma apa al-lafdu lafat. Yang belakang ayo dimaknani.
Nuduhakene fi mahallin nutqi. Kalau harokatnya bisa natuqi, bisa nutuqi. Yang paling sering pakai dhamma. Fi mahallin nutqi ing dalem panggonane ngucap. Ing dalem panggonane ngucap wa utawi mantuk iku nau'ani ana rong werna utawa macem. Rupane adz-dzahiru aran dzahir wan nasulan aran nas. Wakot takot dama. Kalau kot masuk ke fi'il madhi, faedahnya apa? Faedahnya kot. Ayo lali, ayo apa kawati rope? Lid. Lid. Taukid. Wakot takot damalan temen-temen wis dhisik. Apa ta'rifuhuma? Definisine dzahir wan nas. Wa amsilatuhuma lan contone dzahir wan nas. Wis dhisik fima ing dalem lafat. Oh gini aja. Dhisik fima ing dalem keterangan. Marro kang wis liwat apa ma. Jadi yang pertama yang dinamakan dilalatul lafzi. Ini bisa apa tidak ini? Gak pernah menulis Arek, kok papanya bersih? Sebersih sutra. Dalam lafzi itu ada dua. Ada al-mantuk. Kok gini, Dek? Ada mantuk, ada yang mantuk tadi apa? Madallah. Lagi madallah alaihi al-lafdu fi mahallin nutqi. Apa itu? Lafat yang menunjukkan makna sesuai dengan tempat pengucapannya. Ini kan apa yang kemarin di keterangannya waqad taqaddama ta'rifuhuma wa amsilatuhuma fima marro. Sudah dijelaskan kan sebelumnya, tapi sekarang direview lagi. Tadi mantuk apa? Suatu lafat yang menunjukkan makna suatu lafat yang sesuai dengan tempat pengucapannya lafat. Terus al-mantuk ada berapa macam? Ada dua, apa? Anna sama az-dzahir. Kemarin masih ingat apa belum? Masih ingat apa tidak? Anas kemarin contohnya bagaimana? Kemarin contohnya Anas bagaimana? Pemahamannya, nggak usah Arabnya wes. Contohnya bagaimana? Oke, maknanya satu saja atau tidak bisa lebih. Itu takrifnya. Coba contohnya. Siapa? Hima. Bagaimana contohnya yang Anas? Bukan surat Anas loh ya. Contohnya bagaimana yang Anas? Coba dibuka lagi keterangannya. Apa? Ro'aitu lupa. Ro'aitu Ro'aitu al-asada. Aku melihat apa asad? Singa. Perkataan asad ini hanya satu, diartikan apa? Singa. Tidak ada kata lain atau makna lain yang menunjukkan asad ini selain benar tak? Contohnya ini. Apakah ini masuk yang az-dzahir? Hah? Salah berarti. Yang Anas yang apa? Nah, itu.
Dibaca lagi ya Mbak Ima. Ro'aitu Zaidan. Kalau ro'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Atau contohnya gini, aku melihat Hima. Sudah pasti Hima yang dimaksud Hima anak kelas 5 madrasah diniyah, arek kamar Mahmudah berapa? Mahmudah 2. Gak mungkin terus melihat bidadari misalnya. Gak bisa, karena Hima atau Zaid di sini itu pasti orang yang mana tidak akan menunjukkan makna selain Zaid atau orang. Tapi ketika az-zohir, apa az-zohiriku? Definisinya az-zohir apa? Ma yahtamilu amroini ahaduhuma az-haru minal akhor. Satu lafaz yang mempunyai dua makna. Yang mana dari salah satunya itu pasti ada yang lebih berat atau kuat. Contohnya tadi apa yang kebalik tadi? Ro'a itu asadan. Aku melihat singa. Lah, singa di sini itu bisa diartikan hewan atau apa? Rojulun syuja. Kemarin gitu ya di keterangan yang al-mantuk, yang az-zohir, karena kedudukan dari makna singa itu bisa asli hewan singa atau diambil pemahaman dari sifat orang yang mirip dengan singa. Apa sih sifatnya singa? Apakah kelemar-kelemar? Dan ya, apa sifatnya singa? Pemberani. Jadi kalau ada perkataan aku melihat singa, itu bisa asli hewan singa atau makna dari singa, yaitu melihat orang yang pemberani. Itu kalau mantuk. Nah, yang mafhum apa yang mafhum bagaimana? Kita manin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mafhumu utawi aran mafhum. Sudah? Nanti ini yang mau ditulis dulu tangannya. Tapi kan sudah ya kemarin ya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Huwa ya mafhum. Huwa ya al mafhum iku ma perkara dalla kang nuduhake apa ma nuduhakene alaihi ing atase dalla kang nuduhake kefailan tadi. Nuduhakene alaihi ing atase ma apa al-lafdzu lafat. Nuduhakene lafi mahallin nutuki ora ing dalem panggonane ngucap. Sama seperti mantuk, mafhum juga ada dua. Wa huwa utawi al mafhum. Wa huwa utawi al mafhum iku kismani ana rong bagian. Rupane mafhumul muwafaqati mafhum muwafaqah. Huwa apa itu mafhum muwafaqah? Huwa utawi mafhum muwafaqah iku ma lafat kana kang ono apa al-maskutu perkara kang ora den sebut apa anhu al. Lah, lafat sing gak disebut iku mang iku muwafiqon nyocokine lil mantuki maring perkara kang den sebut apa bihi al. Dari mafhum sendiri ada dua pembagian. Yang pertama ada mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah juga gitu, juga dibagi menjadi dua. Wa huwa utawi mafhum muwafaqah iku nau'ani ana rong werna atau dua macam. Rupane fahwal khitab. Ida kana ing dalem nalikane ono apa al maskutu perkara kang
ora den sebut apa anhu al. Yang pertama tadi dari pembagian mafhum muwafaqah ada fahwal khitab. Itu maksudnya apa? Lafadz yang tidak disebutkan atau maknanya itu aula luweh utama ne minal mantuki saking perkara kang den sebut apa bihi al. Contohnya kaman idzur bil walidaini kaya larangan mukul wong tua loro. Al mafhumi kang den fahamine min qaulihi ta'ala saking ucapane Allah Ta'ala rupane ucapan fala takul lahuma uffin. Fala takul mongko aja ngucap sapa sira aja ngucap lahuma maring walidain uffin ing lafat uff. Walah nul khitobi lahnul khitab atau lahnal khitab. Pembagian yang kedua dari mafhum muwafaqah adalah lahnal khitab. Apa atau ketika kapan disebut mafhum yang lahnal khitab? Idza kana ing dalam nalikane ono apa almaskutu perkara kang ora den sebut apa anhu al lah sing gak disebut kumang iku musawiyan kang madanine lil mantuki maring lafat kang den sebut apa bihi al. Contohnya apa? Kaman ihroqi malil yatimi kaya larangan ngobong hartane anak yatim. Ngobong hartane anak yatim. Al mafhumi kang den fahamine min qaulihi ta'ala saking ucapane Allah Ta'ala rupane ucapan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Innal ladzina sak temene wong akeh iku yakuluna mangan sapa alladzina mangan amwalal yatama ing pira-pira bondone anak yatim. Zulman kelawan nganingoyo innama yakuluna angin pestine mangan sapa alladzina mangan fi butunihim ing dalem wetenge alladzina mangan naron ing geni. Yang kedua dari pembagian mafhum, yang pertama tadi ada mafhum apa? Muwafaqah. Yang kedua wa mafhumul mukhalafati lan mafhum mukhalafah apa itu mafhum mukhalafah? Huwa utawi mafhum mukhalafah iku ma lafat kana kang ono opo almaskutu perkara kang ora den sebut opo anhu al iku mukhalifan nulayani. Jadi berbeda dari makna yang dimaksud dari ucapan asalnya. Nulayani ini lil mantuki maring perkara kang den sebut apa bihi al. Contohnya apa? Kajawazil bai'i kaya wenangi dodolan atau adol tinuku sama yaumal jum'ati adole yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat qoblal adzani ing dalam sadurunge adzan
al mafhumi kang den fahami dan fahamine min qaulihi saking ucapane Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah rupane ucapan idanu dialis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' idanu dia ing dalem nalikane den undang li sholati maring salat dan undang min yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat fas'au mongko budalo sapa sira fil amar ya mongko budalo sapa sira budalo ila dzikrillahi maring eling Allah maksudnya ya pergi ke masjid untuk sholat wadarulan ninggal sapa sira kabeh ninggal al bai'a ing adol tinuku. Contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua. Wa adamu wujubiz zakati lan ora anane wajibe zakat ora anane fi ma'lufatil ghanami ing dalem wedhus kang den pakani al mafhumi kang den fahamine min qaulihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh fi saimatil ghanami zakat fi saimatil ghanami iku fi saimatil ghanami tetep ing dalem apa sih umbarane wedhus. Oh, diumbar. Kambing-kambing yang diumbar. Atau yang mencari apa jenenge? Makanannya itu loh. Lah, zakatun utawi zakat. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Wa yusammalan dan arani apa mafhumul mukhalafati mafhum mukhalafah itu juga dinamakan aidon halimale bidalilil khitobi kelawan aran dalil khitab. Oke. Tadi dalalatul lafziyah yang pertama ada apa? Yang kedua ada yang mana nanti dari al-mafhum sendiri ada berapa pembagian tadi? Nggak kelihatan ya? Kadang yang baru itu tidak bagus. Kenapa? Tidak kelihatan. Tadi mafhum ada berapa? Ada 2. Mafhum apa? Mafhum apa mafhum muwafaqah? Makna yang padahal masih mafhum muwafaqah tapi sampean sudah bisa memahami ya. Yang namanya mafhum adalah suatu kefahaman yang muwafaqah, cocok. Nah, cocok itu pasti ada satu lafadz yang mencocoki, ada lafadz yang dicocoki. Bukan cocok tanam, tapi cocok. Lah, muwafaqahnya ini itu dari segi apa sih? Dari segi ilat
hukum. Jadi cocoknya dari segi ilat hukum. Kalau di bukunya atau di kitabnya itu penggunaan istilahnya itu menggunakan maskut anhu sama mantuk bihi, ya kan? Sekarang yang mafhum muwafaqah tadi kepahamannya mencocoki antara lafaz dengan makna. Dan mafhum muwafaqah sendiri dibagi menjadi berapa? Ada apa? Fahwal, khitab dan lahnal. Fahwal khitab. Sekarang yang fahwal khitab. Ya, jadi ini dalatul lafzi, mantuk dan mafhum. Yang pertama ada mafhum, yang mafhumnya ada dua, mafhum muwafaqah. Mencocokinya tadi dari segi apanya? Ilat hukum. Dan muwafaqahnya ada kalanya yang fahwal khitab, ada yang lahnal khitab. Ini kedudukan samanya. Lah, kedudukan samanya dari fahwal khitab, maksudnya fahwal khitab itu apa? Pemahamannya itu aula. Lebih utama pemahaman corongunu lafat yang dari maknanya, bukan lafadznya, paham nggak? Jadi gini, misalkan masuk contoh ya, karena usul fikih itu masuk ke di contoh. Contohnya kalau di kitab apa? Fala takul lahuma, sudah itu ya. Terus mafhumnya apa berarti? Contoh dari fala takul lahuma ufin, kepahamannya berarti haramu pemahaman dari fala takul lahuma ufin itu haramu qaulil ufin ilal walidain. Pemahaman dari contoh fala takul lahuma ufin atau artinya adalah janganlah kalian berkata ufin kepada orang tua. Nah, itu dapat diambil kefahaman bahwa haramnya berkata uf kepada orang tua. Nah, segi fahwal khitab awalnya atau pemahaman muwafaqahnya itu apa berarti? Ayo kita bersama-sama. Dicontoh dorbul wa. Nah, hukum dari dorbul walidaini itu aula, lebih utama. Karena fahwal khitab atau kedudukan dari makna tersiratnya itu lebih utama dari lafaz itu sendiri. Maksudnya gini, ngomong ufin itu loh tidak boleh. Apa makanya sampai dorbu, apalagi sampai memukul. Nah, ilatuhuma apa? Kesamaannya apa? Ilatnya adalah ada atau menyakiti. Jadi dari contoh haramu qauli ufin ilal walidain sama dorbul walidain itu ke ilat hukumnya atau sebab tidak bolehnya itu sama, yakni menyakiti. Cuman dari kata falatakulauma ufin sendiri itu tadi diambil kefahaman bahwa wong ngomong ufin tok iku lho tidak boleh daniyo sampai memukul. Lah, sisi fahwal hitamnya itu di sini. Pemahaman muwafaqahnya itu loh. Bahwa lafaz falatakullahuma ufin itu bisa ditarik pemahaman bahwa dorbul walidain itu juga tidak boleh. Lah, kedudukan dari dorbul walidain itu aula atau lebih utama dari lafaz atau contoh itu sendiri. Itu yang dari fahwal hitobnya. Yang kedua, bisa dipahami ya. Jadi tadi kan muwafaqahnya dari segi ilat hukumnya. Bahwa cara gampangnya sampean kulek di aku pas sekolah itu namanya makna tersirat sama tersurat. Di sekolah juga gitu. Iya. Lah, makna tersiratnya dalam kata falatakullahuma itu kan pelarangan atau pengharamannya berkata uf kepada orang tua.
Lah makna tersuratnya itu adalah larangan atau haramu dorbil walidain. Cara gampange wong ngomong elek tok lho gak oleh, atau ufit kan berarti koyo oleh cara Jawane gitu ya. Nah itu sama wong ngomong lho gak oleh dan dia sampai memukul. Nah itu pemahaman muwafaqah atau kecocokan hukum dari segi aulanya atau lebih utama. Yang kedua, ada apa? Lahnal khitab. Lah, kedudukan dari lahnal khitab itu antara makna tersurat atau antara maskut anhu sama mantuk bihinya itu adalah sama atau musawa. Lah, samanya contohnya di kitab apa? Hah? Innalladzina Nah, dari contoh yang sudah sampean baca, kira-kira pemahaman yang sampean ambil itu apa? Haramu akli malil, haramnya memakan hartanya anak yatim. Lah, itu bisa ditarik pemahaman atau katanya adalah lahnal khitab, disebut lahnal khitab istilahnya. Apa kira-kira? Yoga apa kira-kira? Di contoh ada di kitab. Di situ apa? Larangan membakar man'u ahrokil malil kelas 5 harus pakai Arab. Jadi dari contoh innalladzina bersama-sama innalladzina yakuluna itu kesimpulan kepahamannya adalah haramnya memakan hartanya anak yatim. Lah, terus saumpama gini ada berarti mangan gak oleh, terus saking bencinya saumpama ya wis lah gak seneng kok tak obonge atau tak guae. Lah, kira-kira pemahaman man'u ahrokil malil yatimi itu bisa disamakan tidak sama pemahaman haramu akli malil yatim? Sama. Kira-kira ilat hukumnya apa? Ilatuhuma apa? Sama-sama menghilangkan atau sama-sama mengambil harta anak ahdu malil ya, yaitu sama-sama mengambil harta anak yatim. Sedangkan mengambil harta anak yatim itu dolalan sesat. Lah, maka dari contoh innalladzina yaquluna al ayat tadi yang sudah saya jelaskan itu menarik kefahaman bahwa haramnya memakan hartanya anak yatim dan disamakan seperti hukumnya membakar, membuang atau yang lain yang kaitannya sama seperti memakan. Memakan bukan terus uangnya dimakan ya, pasti dirupakan atau diwujudkan makanan, entah baju atau apa, pokoknya wujud dari mal yatimnya itu tidak ada. Lah itu disamakan seperti membakar. Lah ilatnya apa? Sama-sama mengambil harta anak. Lah dari fahwal hitab dan lahnal hitab tersebut kaitannya dengan muwafaqohnya itu adalah tadi ilat hukum yang mana sama antara maskut anhu atau lafaz yang tidak ada atau makna tersiratnya itu sama seperti makna tersuratnya. Paham ya? Dan muwafaqohnya itu pada ilat Paham? Contohnya kalau
Indonesianya apa kira-kira selain yang di sini? Ya pemahaman-pemahaman yang nggak ada hukumnya, sekedar apa ya? Cara untuk keseharian kira-kira apa? Yang fahwal hitop coba. Siapa yang bisa memberi contoh? Fahwal hitop? Ayo, Mbak Nisa. Atau yang lahnal hitop? Atau ayo Rani. Contohnya kira-kira apa? Apa? Kak contohnya wes. Tidak boleh menyantolkan baju di jendela. Coba carikanlah nal hitopnya. Ayo, kan gitu kan di pondok ada pelarangan mencantolkan sesuatu di. Aku tadi bilang apa? Baju ya, baju di jendela. Coba lah nal hitopnya apa? Apa? Dilarang mencantolkan. Oh, bahasa Indonesia mencantolkan apa? Mencantolkan kan? Menggantungkan. Mencantolkan ini seperti Jawa-Jawa. Apa? Menggantungkan baju di jendela. Lek kena kan disita kan? Atau dilelang? Nah sama. Ya digunting. Lah kata-kata dilarang menggantungkan baju di jendela. Mafhumnya dilarang menyantolkan baju di jendela itu kan. Lah lahnal hitopnya atau makna tersirat yang lainnya yang sama itu apa kira-kira? Nah, dilarang menggantungkan handuk, menggantungkan krok, menggantungkan seragam. Itu lahnal hitop karena sama. Ilat hukumnya apa? Ilatnya apa ilatnya? Lapo kok gak oleh? Memperburuk pemandangan. Itu ilat hukumnya. Mbok apa sing dicantolno panggah elek, Mas sing dicantolno iku baju princes misalnya. Ya tapi kalau pelarangannya itu tidak boleh menggantungkan, maka tetap tidak boleh apapun yang digantungkan. Itulah nal hitopnya. Coba fahwal hitopnya. Apa? Fahwal hitop dari tidak boleh menggantungkan baju di jendela. Sampean wis ngerti hukumnya lho ya. Awas sih cantol klambi. Wis, marung lek wis kena KLH, wis kena kamtip godop-godop marane nang kantor. Apa? Fahwal hitopnya apa? Menggantungkan di diri. Menggantungkan diri di jendela. Fahwal hitop. Wong baju kok gak oleh. Nah niyo. Ini mati. Lah hukumnya jadi beda. Bukan memperburuk pemandangan, tapi bisa saja meninggal. Bayang no maruna diangeri terus nyantol. Nah, seperti itu. Ya itu atau contoh yang lain seperti apa? Contohnya ayo Mbak Is, baca contoh Mbak Is. Sebelum masuk mafhum yang kedua. Atau ada yang ditanyakan dari mafhum muwafaqah. Apa? Apa Mbak Diana? Dilarang makan di musola depan. Oke, Mbak Diana sudah membuat contoh. Silakan memafhumkan atau memahami contohnya Mbak Diana Naskia. Dilarang memakan di musola depan. Atau mafhumnya sudah jelas ya. Berarti pelarangan makan di musola depan. Sekarang tarik hukumnya terserah. Bisa yang fahwal khitab atau yang lahnal khitab. Terserah. Yang mana? Baca contoh. Ya, yang fahwal hitop. Monggo, contohnya apa berarti? Tidak boleh membuang sampah makanan di musola. Oke, contohnya tidak boleh makan di musola. Pemahaman yang aulanya atau pemahaman makna tersurat yang lebih dari apa jenis contohnya itu dilarang membuang sampah di musola depan. Cara gampangnya tadi gimana? Wong mangan ae lo gak oleh apalagi sampai membuang sampah. Itu pemahaman fahwal hitop. Coba Mbak Fajriatus yang lahnal hitopnya.
Apa contohnya? Sama. Contohnya yang dari Mbak Diana. Dilarang makan di musola depan. Itulah menjabarkan. Yang kira-kira sama atau gini, ilatnya kenapa sih kok tidak boleh memakan di musola depan? Mengotori. Nah, berarti kira-kira pekerjaan apa selain makan yang bisa sama dengan ilat hukumnya mengotori? Mainan. Dilarang mainan di musola depan. Mainannya apa? Ya mainan suek-suekan kertas. Lah nanti kan kalau ditinggal sama-sama mengotori. Tuh. Paham ya? Berarti dari mafhum muwafaqah. Kula ulangi lagi. Tadi tempat muwafaqahnya atau pemahaman muwafaqahnya itu dalam cocoknya itu dalam apanya? Ilat hukumnya. Fala taqul lahuma ufin. Mafhumnya apa? Pemahamannya. Haramu ayolah bahasa Araban. Haramu qauli ufin ilal walidain. Muwafaqah fahwal hitobnya haramu dorbil walidaini. Ilat hukumnya apa? Ada atau menyakiti. Terus yang lahnal khitab. Contohnya tadi apa? Innalladzina ya'kuluna zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Mafhumnya apa? Haramu akli malil yatim atau haramnya memakan. Pemahaman musawinya apa? Man'u ihraqil atau membakar hartanya. Dari dua tadi ilat hukumnya apa? Akhdu malil yatim, sama-sama mengambil hartanya anak yatim. Oke, yang kedua, pembagian yang kedua dari mafhum ada apa? Mafhum mukhalafa. Mafhum mukhalafah. Sisi mukhalafahnya itu dengan makna tersuratnya. Jadi ada contoh yang mana pemahaman maknanya itu berbeda dengan lafaz itu sendiri. Jadi lafaznya bagaimana, pemahamannya juga berbeda. Contohnya di situ apa? Idza nudiyat sholati min yaumil jum'ati. Itu apa? Ketika adzan, intinya itu apa? Ada orang jual beli, terus ketika adzan salat Jumat itu harus fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', harus pergi ke masjid dan meninggalkan tokonya. Nah, itu lafadznya, itu lafadz tersuratnya. Kira-kira pemahamannya apa dari contoh tersebut? Mafhumnya wujubu tarkil bai'i apa? Wujubu tarkil bai'i inda adzanil jum'ati. Pemahaman dari contoh yang saya sebutkan tadi adalah wajibnya meninggalkan toko atau jual beli ketika mendengarkan adzan sholat Jumat. Lah, ini kan berarti wajibnya meninggalkan atau corongunu kata-katanya adalah kata-kata larangan atau kata-kata perintah untuk meninggalkan toko atau tidak boleh jual beli ketika mendengarkan adzan. Lah, kira-kira mafhum mukhalafahnya apa?
Ayo apa? Kalau ini adalah perintah untuk meninggalkan, atau berarti kan nggak boleh gitu ya. Lah, cara gampangnya mukhalafah itu gini, Rek. Masuk cerita ini dulu ya. Biasanya ku kalau kata-katanya menggunakan kata tidak atau kata-kata manfi, itu mukhalafahnya bisa ditarik ke mutbat, kalam mutbat atau kalam yang tidak ada penafian. Misalkan contoh misalkan dilarang membeli baju berwarna putih. Berarti kan mafhumnya pelarangan membeli baju berwarna putih. Nah, itu bisa ditarik pemahaman mukhalafahnya. Boleh membeli baju selain warna putih. Di sini paham mukhalafahnya? Jadi katanya itu pelarangan. Tidak boleh membeli baju berwarna putih. Nah, sama nangkepe bisa menjadi suatu yang bukan pelarangan, bisa menjadi kata-kata perintah, tapi di balik pemahamannya boleh membeli baju berwarna baju selain yang berwarna putih. Paham di sini? Jadi mukhalafahnya tuh dibalik. Ada kalanya makna tersuratnya itu manfi kemudian digantikan jadi mutbat, atau aslinya itu mutbat diganti man. Nah, kalau masuk ini, mafhumnya wajibnya meninggalkan jual beli ketika masuk adzan salat Jumat. Berarti mubaha, bahasa Arab. Mubahatul bai'i qabla adzanil Lah, mafhumnya itu wajibnya meninggalkan. Berarti aku oleh iki lek sadurunge adzan aku dodolan. Lah, itu mafhum yang ditangkap pemahamannya itu berbeda dari lafaz aslinya. Kalau mafhumnya itu pemahamannya itu larangan jual beli di ketika mendengar sholat adzan Jumat, lah bolehnya berarti kapan? Qabla adzan Jumat. Paham ya? Atau gini, misalkan tangganya kita kan ada dua ya. Cara tekok kini berarti ada tangga kanan, tangga kiri. Dilarang menaiki tangga kanan. Mafhumnya? Mafhumnya kan harus menaiki tangga kiri. Karena kalau sama-sama boleh, nanti ya berarti gak apa-apa gitu. Ada apa ya, cara ngono pemahaman yang lain. Tapi ketika diwajibkan langsung itu berbeda. Lah, mafhum mukhalafah itu menarik pemahaman banyak. Maksudnya nggak hanya stuck di situ satu. Tapi kalau misalkan diambil pemahaman satu juga boleh. Kayak tadi, kalau nggak boleh dilarangnya menaiki tangga kanan, berarti harus menaiki tangga. Tuh, siapa yang bisa membuat contoh yang mafhum mukhalafah? Ayo Rani. Rani pakai R. Contoh. Serah. Sama membuat contohnya. Nanti yang memukhalafahkan siapa request boleh. Ayo, contohnya gitu. Kayak tadi. Apa? Atau siapa? Najma. Buatlah contoh nanti yang memukhalafahkan Rani. Atau kebalik. Ayo undang. Siap-siap Najma. Memukhalafahkan pemahamannya Rani. Contohnya dilarang keluar kamar tanpa memakai kerudung. Berarti mafhumnya pelarangan keluar kamar tanpa memakai kerudung. Mukhalafahnya boleh keluar kamar asalkan pakai kerudung, atau boleh keluar kamar harus berpakaian sopan. Seperti itu ya. Kalau dibalik, kalau sama pakai yang contoh yang mutbat, boleh keluar kamar. Dibalik saja contohnya tadi.
harus dengan berpakaian. Berarti mukhalafahnya gimana? Tidak boleh keluar kamar tanpa memakai. Itu ya. Jadi mukhalafahnya itu maknanya itu diambil dari lafadznya, tapi diambil kebalikannya. Perintah bisa diganti dengan larangan, atau larangan bisa diganti dengan perintah. Contoh yang lain, misalkan tentang takziran, coba Him. Ayo, silakan. Tentang takziran tahu apa? Apa Him? Contoh. Dilarang keluar pondok tanpa izin. Coba mukhalafahkan. Minta siapa yang suruh mukhalafahkan? Raya. Mbak Nisa. Mukhalafahkan. Tadi tak ulangi dari contohnya Hima, dilarang keluar pondok tanpa izin. Mukhalafahnya harus dengan izin, atau boleh keluar pondok harus menggunakan surat izin. Tuh, paham ya? Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Paham semua? Oke. Kita ulangi lagi ya. Tadi dalalatul lafdi atau pengambilan dalil lafadz bisa difahami dengan dua cara. Mantuk dan mafhum. Mantuk ada kalanya nas, ada kalanya zahir. Yang nas itu apa? Pengertiannya malayah tamilu illa makna wahidan. Ulangi lagi. Malayah tamilu illa makna wahidan, atau hanya mempunyai satu makna. Kalau yang al-dhahir mayah tamilu amroini ahaduhuma adharu minal akhor. Mempunyai dua makna, yang salah satunya yang paling kuat. Yang kedua ada al-mafhum. Mafhum sendiri dibagi menjadi berapa? Dua. Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Yang mafhum muwafaqahnya dari segi apanya? Ilat hukum. Muwafaqahnya ada berapa tingkatan? Dua. Satu, wahwal khitab. Wahwal khitab contohnya bagaimana? Mafhumnya tadi apa? Haramu qauli ufid ilal walidain. Wahwal khitabnya dorbil walidaini. Ilat hukumnya apa? Ada. Terus yang lahnal khitab contohnya apa? Innal ladina mafhumnya apa? Haramu akli malil yatimi. Lahnal khitabnya apa? Man'u ihro kimalil yatimi. Ilat hukumnya apa? Akdu sama-sama mengambil hartanya. Pembagian yang kedua dari mafhum ada mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Pemahaman maknanya berbeda dengan terus contohnya tadi apa? Idza nudiya lis-sholati. Pemahamannya apa tadi? Wujubu inda adzanil Jumat. Mukhalafahnya apa? Jadi gitu, sesuaikan kelas. Kelas 5 yo contohnya atau keterangan-keterangannya itu biar biasa harus pakai Arab.
Wong kan sudah ada di kitab kan? Nah, atau kitabnya itu dikasih cara ngono dikasih titenan. Lafaz sing sampean gak ngerti ku baru ditulis. Lek wis ngerti wis gak usah dimaknani. Tapi kok lali. Wis pokoknya gitu. Dibiasakan ambek ngomong-ngomong bahasa Arab. Dan nanti ketika Arabnya itu wis lanya, wis keren kok. Ya bukan untuk keren-kerenan bukan, tapi membiasakan. Wong kelas 5 masuk Jawa. Itu ya. Pon sudah ya, tidak ada yang ditanyakan? Kalau nanti ada keterangan yang belum paham, bisa ditanyakan minggu. Nah, pun kalau tidak ada, bisa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani min fadlika inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani min fadlika inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani min fadlika inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Semoga manfaat barokah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.